warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wandini dari program studi D4 Manajemen Perkebunan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana seluruh materi yang telah dipelajari saling berkaitan melalui studi kasus, yaitu proses panen tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Nah, misalkan sebuah perusahaan perkebunan memiliki target panen 25 ton TBS setiap harinya, namun hasil yang diperoleh hanya sekitar 20 ton. Selain itu, proses pengangkutan buah ke pabrik sering terlambat sehingga kualitas TBS-nya juga menurun. Pekerja juga mengeluh kelelahan karena harus berjalan jauh dan mengangkat tandan yang berat. Kondisi ini tentu menjadi masalah karena berdampak pada produktivitas pada perusahaan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah memahami bagaimana sistem kerja panen berlangsung. Kita mengidentifikasi semua komponen yang terlibat, mulai dari tenaga kerja, alat panen seperti egrek, dodos, kendaraan pengangkut, metode kerja, hingga kondisi lingkungan kebun. Seluruh proses panen dianalisis, mulai dari menentukan buah yang matang panen, memotong tandan, mengutip rondolan, membawa hasil ke tempat pengumpulan hasil atau TPH, hingga mengangkut TBS ke pabrik. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa pekerja menghabiskan banyak waktu untuk berjalan menuju TPH. Alat panen kurang terawat, sehingga proses pemotongan lebih lama dan kendaraan pengangkut sering datang terlambat. Akibatnya, banyak waktu yang terbuang dan target panen tidak tercapai. Agar penyebab masalah dapat diketahui secara pasti, dapat dilakukan pengukuran waktu pada setiap aktivitas panen. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu pohon, mengumpulkan brondolan, membawa tandan ke TPH, hingga proses pemuatan ke kendaraan. Dari data tersebut, diketahui bahwa waktu kerja lebih lama dari standar yang diharuskan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan beban kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pemanen sebenarnya sudah cukup, tetapi armada pengangkut masih kurang sehingga buah menumpuk di TPH. Selain itu, posisi kerja pekerja yang sering membungkuk saat mengangkut TBS menyebabkan mereka cepat lelah dan berisiko mengalami cedera. Berdasarkan analisis tersebut, perusahaan kemudian melakukan beberapa perbaikan. Dari jalur panen diatur agar lebih efisien, alat panen diasah secara rutin, jadwal kendaraan pengangkut diperbaiki agar tidak ada terjadinya antrean. Dan pembagian area kerja dibuat lebih seimbang sehingga beban setiap pekerja menjadi merata. Jadi, agar seluruh pekerja menerapkan cara kerja yang sama, perusahaan menyusun prosedur kerja atau standar operasional prosedur atau SOP. Nah, SOP ini menjadi pedoman mulai dari persiapan panen, teknik pemotongan tandan yang benar, pengumpulan brondolan, hingga proses pengangkutan ke pabrik dengan tetap memperhatikan keselamatan kerja. Selanjutnya, perusahaan juga mulai memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pencatatan hasil panen secara digital, GPS untuk memantau lokasi panen, serta sistem pemantauan kendaraan angkut. Nah, jadi dengan teknologi tersebut, informasi hasil panen dapat diketahui secara cepat dan proses pengangkutan menjadi lebih terkontrol. Setelah seluruh perbaikan diterapkan, dilakukanlah evaluasi terhadap hasilnya. Produksi yang sebelumnya hanya dapat 20 ton per hari, meningkat menjadi 20 ton. Waktu tunggu kendaraan berkurang, kualitas TBS tetap terjaga karena lebih cepat sampai ke pabrik, dan pekerja merasa lebih nyaman karena beban kerja menjadi lebih seimbang. Nah, jadi kesimpulannya adalah seluruh materi yang dipelajari merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan, mulai dari memahami sistem kerja, menentukan penyebab masalah, mengukur dan analisis pekerjaan, merancang solusi, hingga menyusun prosedur kerja, memanfaatkan teknologi, hingga mengevaluasi hasil perbaikan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, proses panen TBS dapat lebih efisien, produktif, aman, dan mampu mencapai target produksi perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.